Baik, acara webinar akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Humas, Pojok Statistik dan Pembinaan Statistik Sektoral, Bapak Herwardanto, SSCME. Kemudian yang terhormat pemateri webinar pada hari ini, Bapak Gilar Kawistiawan SST, dan para calon agen statistik yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti pembukaan Agen Statistik Skills Academy angkatan kedua tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Peserta webinar yang berbahagia, Agen Statistik Skill Academy yang akan kita laksanakan pada hari ini sudah mulai diselenggarakan pada tahun 2024 yang merupakan angkatan pertama, di mana pada angkatan pertama hanya diberikan kepada 10 besar agen statistik pada tahun 2024. Dan 10 peserta dinyatakan lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi agen statistik yang tentunya nanti akan berguna ya sebagai CV atau riwayat hidup yang bisa dilampirkan pada saat melamar kerja di kemudian hari. Nah, sertifikat ini tentu akan menambah nilai tambah dari adik-adik agen statistik ya, karena merupakan terbitan dari BPS tentunya yang merupakan pembina statistik di Indonesia dan juga badan negara yang terpercaya dalam hal data maupun statistik. Nantinya mahasiswa agen statistik akan terlihat berbeda dibandingkan mahasiswa yang lain karena telah dibekali ilmu-ilmu dasar statistik terapan yang mungkin tidak hanya berguna saat kuliah, tetapi juga akan berguna saat di dunia kerja nanti. Harapannya pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ialah berasal dari para agen statistik. Untuk tahun ini, agen statistik Skill Academy akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini kami membuka kesempatan yang lebar kepada seluruh mahasiswa atau siapapun yang berminat ya untuk menjadi agen statistik sehingga dapat mengikuti pembinaan agen statistik Skills Academy tahun ini dan yang nantinya bisa mendapatkan sertifikat kompetensi dari kami, di mana pada tahun ini terdapat 26 peserta, di mana 8 peserta berasal dari UPM dan 18 peserta dari UNUJA. Kemudian dari kegiatan pembinaan ini nantinya akan diambil kurang lebih 50% peserta yang akan memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap final, yaitu akan ada kegiatan pembuatan video profil, rencana aksi, presentasi, dan deep interview bersama pegawai BPS. Nantinya akan dipilih 10 agen statistik terbaik ya, yang akan bertugas selama 1 semester. Jadi pada adik-adik calon agen statistik kali ini diharapkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan ini dengan baik agar bisa mendapatkan ilmu tentunya dari para pemateri, di mana ada 10 materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang berbeda-beda dan nantinya akan ada tes kompetensi yang diikuti untuk menilai bagaimana sejauh mana pemahaman adik-adik calon agen statistik ya dalam mengikuti pembinaan ini. Kemudian untuk kegiatan Agen Statistik Skill Academy ini akan dilaksanakan selama 2 minggu ke depan, mulai hari ini hingga tanggal 28 Februari tahun 2025, di mana nanti adik-adik diharapkan sudah bergabung ke Google Classroom melalui tautan s.pps.go.id garis miring ASA 2. Diharapkan sudah masuk Google Classroom dan nanti bisa melihat di menu classwork atau tugas kelas, di mana untuk Zoom-nya setiap hari akan dimulai setiap pukul 16 sampai 17.30 melalui link Zoom yang ada pada Classroom. Kemudian
Peserta diharap sudah memasuki ruang Zoom ya. Mulai pukul 15.45 sudah bergabung di Zoom dan jam 4 kita sudah langsung mulai ya kegiatannya berapapun jumlah pesertanya. Kemudian setiap hari diharap untuk melakukan presensi. Presensi yang akan dibuka dari jam 16.00 sampai jam 18.00. Jadi jam 4 sampai jam 6 sore hanya dibukanya. Dan nanti akan kami bagikan password presensinya ya melalui grup WA dan juga nanti di webinar ini. Kemudian nanti bagi yang berhalangan, mungkin karena ada kuliah atau ada tugas atau karena ada halangan tertentu sehingga tidak bisa mengikuti webinar pada hari tersebut, silakan tetap melakukan presensi sesuai jadwal yaitu jam 4 sampai dengan jam 6 sore dan nanti bisa menonton ya video siaran ulangnya yang akan diunggah di YouTube BPS Kabupaten Probolinggo ya. Karena nantinya materi uji kompetensi akan diambil dari materi webinar yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian nanti untuk uji kompetensi juga akan dilaksanakan 3 kali. Ada 3 ujian yaitu literasi statistik, kemudian ada diseminasi data dan pelayanan publik. Dan tes itu akan dibuka dari pukul 12 sampai pukul 24.00 sesuai tanggal yang telah kami berikan berdasarkan jadwal. Di mana nanti peserta boleh mengerjakan sebanyak 2 kali ya. Nanti 2 kali pengerjaan, boleh melakukan 2 kali dan nanti nilai yang tertinggi yang akan kami ambil. Jadi boleh kerjakan 2 kali, silakan kerja. Mungkin kalau yang pertama merasa ragu, boleh kerjakan lagi. Nanti nilai yang tertinggi di antara 2 pengerjaan itu yang akan diambil sebagai nilai adik-adik calon agen statistik. Ya, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Dan juga untuk uji kompetensi itu nilai minimalnya ialah 70 untuk setiap tes. Jadi pastikan bisa mengerjakan dengan baik. Dan juga adik-adik nanti harus mengerjakan tugas ya. Tugas nanti itu adalah membuat infografis yang akan diberikan nanti ketika materi infografis. Jadi tugasnya hanya satu nanti yaitu membuat infografis. Jadi silahkan dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Mungkin itu ya untuk penjelasan mengenai agen statistik skill academy. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ketua Tim Humas Pojok Statistik dan Pembinaan Statistik Sektoral yaitu Bapak Heru Hardanto SSIME. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Jelas-jelas, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat bertemu, berkumpul di kegiatan Agen Statistik Skills Academy angkatan kedua tahun 2025 ya. Oke, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Oke, selanjutnya saya ucapkan selamat bergabung ya pada adik-adik mahasiswa calon agen statistik di Pojok Statistik Kabupaten Probolinggo tahun 2025. Ya, walaupun cuaca saat ini agak mendung ya, di sini bahkan hujan, tapi teman-teman masih bersedia meluangkan waktu ya untuk bergabung di kegiatan Agen Statistik Skill Academy ini. Mungkin teman-teman adik-adik agen mahasiswa masih belum tahu nih, apa itu pojok statistik gitu ya. Jadi pojok statistik itu merupakan ini ya layanan kolaboratif antara BPS dan perguruan tinggi. Ini dalam rangka untuk meningkatkan literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi. Ini sebagai bagian ini ya dari penguatan sistem statistik nasional atau SSN. Kenapa nih kita memilih di
adakan pojok statistik di kampus atau di universitas. Alasannya karena pengguna data dari BPS ya, ini sebagian besar adalah mahasiswa, kemudian peneliti ya, atau akademisi dari perguruan tinggi ya. Kalau dulu angkanya kalau tidak salah sampai 60% lebih ya, itu dari akademisi, masuk mahasiswa, dosen, dan peneliti. Kemudian apa itu tujuan pokoknya pojok statistik apa? Yang pertama ini adalah sebagai ini ya media promosi ya, media promosi dari produk-produk BPS. Produk BPS itu apa saja? Ya data-data ya, data-data baik itu yang berupa publikasi, berita resmi statistik maupun data-data lainnya ya. Tuh. Yang kedua sebagai media layanan konsultasi statistik ya kepada utamanya kepada mahasiswa maupun akademisi. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk memperkuat user engagement ya atau apa ya namanya interaksi dua arah ya, interaksi dua arah antara BPS dan akademisi. Dan juga selanjutnya untuk meningkatkan literasi statistik ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga untuk meningkatkan pemanfaatan dari data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Nah, ini ada tiga prinsip dari pojok statistik itu. Yang pertama adalah kolaborasi ya, kolaborasi ini jadi pojok statistik ini dibentuk berdasarkan inisiatif atau kerjasama dari BPS dan juga perguruan tinggi ya. Jadi sebelumnya terdapat kerjasama antara BPS dan pojok statistik di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Kemudian yang prinsip kedua adalah sinergi ya. Sinergi ini jadi seluruh kegiatannya ini dilakukan bersama antara BPS dan perguruan tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kebermanfaatan ya. Jadi keberadaan dari kegiatan pojok statistik ini harus memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu pada BPS maupun kepada perguruan tinggi ya. Nah, pojok statistik ini jenisnya apa saja ya? Jadi kalau kita mungkin kalau teman-teman ya adik-adik mahasiswa di UNUJA atau di UPM mungkin pernah berkunjung di perpustakaannya. Ini ada tulisan ini ya, pojok statistik gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu ini ya, jenis pojok statistik. Jadi ada dua jenis pojok statistik. Yang pertama adalah pojok statistik offline, jadi yang memang tersedia secara fisik di perguruan tinggi ya. Kalau di UPM maupun di UNUJA, lokasinya atau lokusnya itu di perpustakaan. Nah, di situ biasanya ada dekorasinya ya, mungkin ada backdropnya, ada apanya. Kemudian ada buku tamu di situ ya, buku tamu dari pojok statistik yang harus diisi oleh pengunjung. Ya. Nah, cakupan dari layanan di pojok statistik offline ini terbatas ya, karena apa ya? Karena cuman bisa diakses oleh pengunjung dari perpustakaan itu saja ya. Nah, untuk mewadahi keterbatasan itu di ada juga jenis pojok statistik yang lain namanya pojok statistik virtual ya. Jadi pojok statistik virtual atau PSV ini merupakan website dari pojok statistik yang ini bisa diakses oleh siapapun dimanapun ya. Nah, jadi cakupan layanan edukasi statistiknya ini lebih luas ya. Bisa lintas wilayah ya, bisa diakses oleh mahasiswa baik dari Probolinggo maupun dari luar Probolinggo ya. Nah, nanti seperti apa? Nanti mungkin di beberapa hari ke depan akan dijelaskan itu. Kemudian di
pojok statistik virtual itu tadi juga tersedia di situ ada galeri infografis, kemudian videografis, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti webinar dan sebagainya yang ditampilkan ya setiap harinya ada. Jadi teman-teman nanti bisa misalnya tertarik untuk mengikuti kegiatan webinar apa nanti di situ ada gitu ya. Apa sih manfaat pojok statistik bagi kampus ya? Ini ada beberapa ya. Yang jelas yang pertama ini untuk kemudahan konsultasi statistik ya. Jadi konsultasi statistik bagi teman-teman mahasiswa itu lebih dekat ya, lebih dekat. Kemudian menjadi ini ya update tentang data statistik ya. Jadi tahu data statistik, publikasi statistik yang terbaru itu apa saja gitu ya. Kemudian juga untuk meningkatkan literasi statistik ya, karena kita selain istilahnya menawarkan produk-produk dari pojok publikasi statistik, juga ada juga yang kita mengadakan semacam webinar ya, webinar kemudian kegiatan edukasi statistik lainnya gitu ya. Nah, kemudian juga bisa jadi sarana magang juga, magang bagi teman-teman mahasiswa ya, yang jadi agen statistik itu ya. Kemudian dalam dan keuntungan lainnya ya. Nah, kemudian apa saja sih ini ya untuk kegiatan aktivitas di pojok statistik itu ya. Nah, jadi nanti kegiatan di pojok statistik ini ada beberapa ya, mungkin yang nggak semua saya sampaikan mungkin ya. Yang jelas tadi ada promosi statistik ya tadi ya. Jadi penyebarluasan data dan informasi yang dihasilkan oleh BPS ya. Kemudian layanan konsultasi statistik. Nah, konsultasi statistik ini layanan konsultasi mengenai hasil sensus atau survei yang dilaksanakan oleh BPS ya. Nanti bisa teman-teman bisa tanya jawab mengenai produk data-data yang dihasilkan BPS apa saja gitu ya dan sebagainya. Kemudian ada edukasi statistik ya. Itu jadi kegiatan untuk meningkatkan literasi statistik. Itu kegiatannya bisa berupa tadi ya, ada seminar, ada webinar gitu ya. Kemudian atau knowledge sharing ya. Jadi ada beberapa kegiatan. Dan ada juga kegiatan pendukung lainnya ya, yang mungkin bisa ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Mungkin ya. Nah, di Indonesia ini ada 145 pojok statistik ya pada tahun 2024 ya. Jadi ada lebih dari 100 pojok statistik seluruh Indonesia. Nah, di Jawa Timur sendiri ada sekitar 54 pojok statistik ya. 54 pojok statistik yang terdaftar di pojok statistik virtual ya. Nah, untuk di Probolinggo sendiri, kami menjalin kerjasama pojok statistik dengan beberapa kampus ya, diantaranya UNUJA dan UPM. Ya. Namun yang sudah didaftarkan di pojok statistik virtual baru yang UNUJA. Ya. Nah, harapan kami dari BPS, semoga ke depan nanti juga UPM juga bisa kami daftarkan di pojok statistik virtual ya, jadi bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia juga. Nah, kemudian untuk agen statistik itu apa sih ya? Gitu. Nanti ada teman-teman apa itu agen statistik ya? Agen statistik ini apa ya? Merupakan mahasiswa ya, mahasiswa atau akademisi yang dipilih nanti untuk terlibat dalam berbagai kegiatan layanan ya di pojok statistik ya. Jadi ini kegiatan ini dalam rangka untuk istilahnya merekrut ya, menyeleksi teman-teman mahasiswa yang nantinya akan terlibat dalam berbagai kegiatan di pojok statistik. Nah, kira-kira apa sih keuntungannya
menjadi agen statistik itu apa saja. Gitu ya. Yang pertama adalah ini ya, bisa meningkatkan pengetahuan atau improving knowledge ya. Kemudian juga scaling up skill, jadi bisa meningkatkan skill atau keterampilan dari teman-teman adik-adik mahasiswa ya. Dan nanti kan selama 2 minggu ke depan kan akan dibekali ya dengan berbagai macam skill ya. Mungkin dari apa itu standar statistik nasional, apa itu gimana cara membuat publikasi, bagaimana cara membuat infografis dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian juga untuk pengembangan kompetensi ya, kompetensi dari teman-teman mahasiswa. Kemudian membangun jaringan atau building network ya, bisa membangun jaringan. Kemudian juga bisa jadi sarana MBKM, kemudian juga mendapat tentu saja mendapatkan pengalaman ya, pengalaman sebagai agen statistik. Tadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Wisnu ya, ada apa saja keuntungannya. Ya. Kemudian apa peran agen statistik ini? Yang pertama sebagai ini brand ambassador, ya jadi kayak duta ya, duta mempromosikan ya pojok statistik kepada teman-teman mahasiswa yang lain ya, yang selain agen statistik yang ada di kampusnya masing-masing. Kemudian promotor atau promotor ini istilahnya kayak apa ya, penyelenggara lah. Mungkin kalau ada teman-teman yang di kampusnya ingin menyelenggarakan misalnya ada seminar atau webinar, nanti bisa istilahnya sebagai penghubung ya, penghubung antara BPS dengan kampusnya gitu ya. Kemudian konsultan statistik ya. Jadi ada kalau misalnya ada teman-teman nih yang sedang teman-teman mahasiswa lain ya yang ingin sedang apa ya mengerjakan tugas belajar mungkin bikin skripsi ya. Itu membutuhkan data apa misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa membantu ya memberikan konsultasi. Oh, cari di sini loh di websitenya BPS ini ada kalau data ini di sini gitu ya. Itu sebagai konsultasi statistik. Nah, dan sebagainya gitu ya. Nah, saya kira itu kemudian mungkin untuk misinya ya mungkin beberapa mungkin. Jadi misi dari agen statistik ini berapa yang pertama adalah melayani ya konsultasi statistik ya jelas itu. Kemudian mempromosikan tadi produk statistik dan yang ketiga menyelenggarakan edukasi statistik yaitu. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya nanti saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan agen statistik skill academy untuk hari pertama ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengambil manfaat ya dari materi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Gilar Setiawan. Jangan lupa nanti teman-teman juga mengisi presensi ya, presensi. Kemudian tadi mendaftar di Google Classmeet ya. Nanti agar nanti dapat mengikuti kegiatan Agen Skill Academy dalam tentang dua minggu ke depan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu webinar mengenai sistem statistik nasional dan proses bisnis statistik yang akan disampaikan oleh Bapak Gilar Kabistiawan, SST. Waktu kami persilakan. Terima kasih, Mas Wisnu, untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore adik-adik semua. Ini saya lihat ini rata-rata tidak on cam ya. Apa malu-malu atau gimana?
Pak bisa minta tolong di on cam kan, diaduk. Kenapa sih? Begini. Ya, 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 ya punya ya. Kurang kedengeran suaranya, Bapak. Punya, punya. Punya. Kalau sini, tetap sekarang gimana? Sampai ini saya sampai ini ya, sampai ini. Sampai saya mau gitu. Tes, 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 kira. Suaranya agak dengung, Bapak. Bingung ya. Ya. Hmm. Hmm. Kalau gini gimana suara saya? Sudah, Bapak, jelas. Nah, udah jelas ya. Berarti emang webcamnya tadi terkendala. Mohon maaf ya. Oke, baik. Adik-adik semua, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, baik ya. Ini meskipun sore, hujan ya di sana ya. Semoga tetap semangat dan tidak ngantuk. Oke, adik-adik semua. eh, Sore ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang dua hal ya. Yang pertama, eh, pengenalan apa itu BPS, instansi apa sih itu BPS dan apa perannya. Kemudian yang kedua tentang sistem statistik nasional, ya, statistik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Baik, ini saya coba share screen ya. Oke, apa terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilar Kawistiawan. Adik-adik ya, mungkin kita juga baru ketemu di via Zoom ini. Saya baru masuk di BPS Kabupaten Probolinggo per 1 Januari 2025, jadi baru saja. Saya di BPS Kabupaten Probolinggo berstatus Pranata Komputer Ahli Muda dan di sini saya di bagian pengolahan data. Oke, yang pertama apa sih itu BPS? Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu BPS? Mungkin dari berapa ini? 20, berarti 17 ya. 17 mahasiswa-mahasiswi ada yang pernah tahu apa itu BPS di sini adik-adik?
Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. Oke, betul. Ya, jadi memang eh, banyak yang di kalangan masyarakat itu masih awam dan belum paham apa itu BPS. Ini saya akan perkenalkan Badan Pusat Statistik secara umum ya. Oke. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Badan Pusat Statistik itu adalah instansi yang menyediakan tiga jenis data ya, yaitu dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Oke. Yang pertama berkaitan dengan peran BPS itu adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, utamanya dan masyarakat secara umum. Jadi kalau misalkan adik-adik itu mungkin di televisi ya sering itu melihat atau mendengar data pertumbuhan ekonomi misalkan 7, sekian persen, data inflasi misalkan. Nah, itu adalah salah satu dari sedikit data yang disediakan BPS kepada pemerintah pusat. Kemudian yang kedua membantu kegiatan statistik di kementerian, di lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Nah, kita juga tugasnya itu mendampingi adik ke instansi-instansi ya, bagaimana menyelenggarakan suatu kegiatan statistik. Loh, katanya tadi yang menyediakan data BPS Pak, kok ini instansi-instansi juga melakukan kegiatan statistik? Iya, untuk instansi daerah, misalkan Dinas Pertanian, misalkan, atau Dinas Kesehatan, mereka juga bisa menyelenggarakan kegiatan statistik. Dan outputnya mereka itu dinamakan dengan statistik sektoral, ya, yang berhubungan data sektoral. Seperti itu. Nah, itu kita dampingi dan kita bantu apabila mereka mengalami kesulitan. Ketiga, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik. Keempat, membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Jadi kita itu juga selain apa berhubungan di dalam negeri, kita juga berhubungan ke luar negeri. Hubungannya adalah dengan keterbandingan produk-produk statistik yang eh, apa kita produksi ya. Misalkan tadi data pertumbuhan ekonomi, data inflasi itu juga berdasarkan kesepakatan internasional. Jadi ilmu yang atau metodologi yang kita gunakan juga diterima ya. Jadi misalkan Indonesia itu mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi 7,5%, itu juga bisa dibandingkan dengan negara lain, misalkan Malaysia, Singapura, mungkin sampai di Eropa, Amerika itu sama, jadi bisa dibandingkan. Jadi sama-sama 7,5%-nya itu dengan konsep yang sama. Nah, ini di BPS, salah satu kegiatan utamanya itu adalah melakukan kegiatan sensus. Nah, sensus itu kita ada berapa sensus? Ada yang tahu nggak? Di Indonesia itu ada berapa sensus? Nggak ada yang tahu? Kita ada 3 sensus, adik-adik. 3 sensus. Loh kok sedikit, Pak? Ya, 3 sensus itu dilakukan berulang setelah 10 tahun sekali ya. Jadi dalam 10 tahun itu setiap 10 tahun itu ada 3 kegiatan sensus. Contohnya sensus penduduk ya. Sensus penduduk ini apa namanya dilakukan di tahun yang berakhiran dengan angka 0. Kemudian sensus pertanian itu dilakukan
di tahun yang berakhiran angka 3 ya. Misalkan kemarin tuh baru aja selesai tuh 2023 sensus pertanian. Dulu 2013, dulunya 2003 ya, setiap berakhiran 3 itu sensus pertanian. Kemudian ada sensus ekonomi yang dilakukan di tahun yang berakhiran angka 6. Nah, contohnya ini nanti di tahun 2026, tahun depan ya, tahun depan itu akan dilakukan sensus ekonomi ya. Jadi hanya ada 3 sensus dalam setiap 10 tahun. Kenapa Pak kok sedikit sekali? Nah, karena sensus itu kegiatan yang membutuhkan dana cukup besar, sehingga perlu dilakukan efisiensi, tidak bisa dilakukan setiap tahun karena anggaran tadi yang cukup besar tadi. Tetapi penting, nah, sehingga pemerintah selalu mengawal kegiatan sensus ini ya, mulai dari sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Itu semua didata ya setiap rumah tangga. Kemudian setelah sensus ada yang namanya survei. Nah, kalau sensus tadi itu semua rumah tangga itu akan didata ya. Jadi pada saat sensus penduduk pasti adik-adik semua, orang tuanya terutama itu pasti akan didata, didatangi petugas sensus dan akan ditanyain ya terkait dengan kependudukan. Nah, bedanya dengan sensus, survei itu dilakukan secara sampel ya. Ibaratnya kita anggap sebuah masakan misalkan ya, sebuah masakan. Contohnya yang berkuah deh, contoh soto misalkan ya, kuah soto. Kalau sensus itu satu manci itu akan dihabiskan semua, dimakan semua sampai habis untuk menyimpulkan bagaimana rasanya, bagaimana tingkat keasinannya, bagaimana tingkat kepanasannya seperti itu. Nah, sedangkan sampel itu hanya diambil sebagian dari panci tadi, misalkan di sampel hanya 1 piring misalkan. Jadi dengan mengambil 1 piring tadi, kemudian dimakan oleh eh, apa namanya sampling tadi, itu sudah bisa menggambarkan keadaan kuah soto dalam 1 manci tadi, seperti itu gambarannya ya. Nah, di contoh kegiatan survei yang dilakukan BPS itu ada yang paling besar itu Susenas ya, itu paling besar dalam artian kuesionernya cukup banyak, kegiatannya wawancaranya juga cukup lama, dan data yang dihasilkan digunakan atau dapat mengeluarkan paling banyak indikator itu Susenas. Itu dilakukan setahun 2 kali. Kemudian Susenas itu kepanjangannya Survei Sosial Ekonomi Nasional, ya, berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Biasanya itu ditanyakan konsumsi dalam 1 minggu. Ya, Ibu 1 minggu ini makan apa, belanja apa, ya itu yang ditanyakan itu. Jadi banyak sekali, mulai semua jenis konsumsi ditanyakan ya, dari makanan, non makanan, dari garam sampai daging-dagingan itu semua ditanyakan, sehingga menggambarkan kondisi pengeluaran atau ekonomi dari suatu rumah tangga. Yang kedua ada Sakernas. Sakernas itu survei Angkatan Kerja Nasional. Ya, di sini berarti namanya Angkatan Kerja itu eh, berhubungan dengan ketenagakerjaan ya. Contohnya angka yang bisa dihasilkan adalah angka pengangguran, angka angkatan kerja dan sebagainya. Kemudian Supas itu survei antar sensus ya. Jadi biasanya di setiap 5 tahun sekali itu di tengah-tengah antar sensus. Yang keempat ada survei harga. Nah, ini survei harga ini bisa untuk menghasilkan data
angka inflasi, angka nilai tukar petani, dan lain-lain. Seperti itu ya, bisa ya dibedakan ya antara sensus dan survei ya. Kemudian yang ketiga adalah kompilasi ya. Jadi kompilasi ini maksudnya adalah pengumpulan data ya. Kita meminta data atau mengumpulkan data dari dinas lain. Kemudian data-data itu kita eh, hitung ya. Kita hitung sehingga menghasilkan sebuah angka atau indikator. Contohnya yang bisa kita hasilkan adalah neraca perdagangan luar negeri, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks demokrasi Indonesia dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ini hanya salah satu beberapa contoh saja. Nah, kemudian data-data yang dikumpulkan tadi, yang dikumpulkan dan dihitung sehingga menghasilkan sebuah angka atau indikator, itu ada beberapa pengguna data. Ya, yang paling utama kan eh, selain pemerintah ya, itu instansi swasta. Kemudian instansi pemerintah sudah pasti. Internal BPS pun juga menggunakan. Kemudian lembaga internasional, peneliti mahasiswa. Nah, ini nih mahasiswa ini yang eh, kalau di Probolinggo sepertinya masih jarang menggunakan ya, mungkin karena keterkaitan dengan jurusannya. Tapi di daerah lain, contohnya misalkan di Surabaya, di Malang, itu sangat erat sekali antara mahasiswa dengan BPS karena data yang disediakan BPS cukup lengkap sehingga mahasiswa di jurusan-jurusan tertentu itu sangat bergantung sekali dengan data BPS. Yang terakhir adalah lembaga pendidikan. Ya. Oke. Baik, ini beberapa gambaran dari tiga jenis statistik ya, mulai dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Kita lihat dulu yang statistik dasar ini, yang biru ini. Nah, kegunaannya adalah yang pertama untuk masyarakat dan pemerintah. Ya, jadi dua-duanya itu membutuhkan. Kemudian skalanya makro, kemudian nasional, dan lintas sektor. Kemudian penyelenggaranya adalah BPS ya. Statistik dasar hanya bisa diselenggarakan oleh BPS ya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Jadi instansi selain BPS tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan statistik dasar ya sensus itu tidak boleh selain BPS. Kemudian bisa berupa sensus dan survei ya. Bentuknya bisa berupa sensus dan survei. Itu yang pertama tadi adalah statistik dasar. Yang kedua, statistik sektoral. Digunakan atau diperuntukkan oleh instansi tertentu saja. Ya, jadi hanya instansi-instansi tertentu saja yang membutuhkan. Kemudian eh, hasilnya itu berupa tugas pemerintah dan atau pembangunan ya. Jadi biasanya data-data itu yang memang sudah template ya, sudah memang dihasilkan dari tahun ke tahun. Data tadi yang sudah dihasilkan tadi akan digunakan pemerintah untuk merencanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian penyelenggaranya, nah, penyelenggaranya adalah KLDI. Ada yang tahu nggak itu apa KLDI? Ada yang tahu? KLDI itu kementerian, lembaga, dinas, atau instansi. Non BPS ya, selain BPS. Kemudian bentuknya bisa survei atau register. Register itu pencatatan ya, misalkan dari Dinas Dukcapil misalkan untuk mendapatkan jumlah penduduk atau
atau apa namanya gambaran kependudukan, mereka berdasarkan register. Jadi pencatatan masyarakat yang melakukan atau registrasi KTP, KK, akta lahir, dari situ itu namanya dari register. Yang ketiga, statistik khusus, yaitu untuk kebutuhan bidang spesifik ya, khusus, namanya khusus. Itu biasanya tidak harus series ya, misalkan hanya satu waktu aja, misalkan di COVID kemarin misalkan, di COVID kemarin ada lembaga yang lembaga swasta misalkan ingin mengetahui dampak COVID terhadap perekonomian misalkan. Nah, itu kan tidak harus series ya, tidak harus dari tahun ke tahun, karena kalau misalnya diadakan di tahun ini pun sudah kurang atau bisa dibilang tidak relevan lagi karena sekarang sudah tidak ada COVID seperti itu. Kemudian sifatnya juga spesifik ya tadi ya. Misalnya ya tadi contohnya COVID tadi misalkan, atau saat ini misalkan ingin tahu dampaknya efisiensi anggaran misalkan. Nah, karena kan sebelum-sebelumnya nggak ada efisiensi nih, baru tahun ini ada efisiensi anggaran misalkan. Dampaknya terhadap perekonomian di Kabupaten Probolinggo misalkan. Terus swasta dan individu. Nah, ini penyelenggaranya ya, bisa swasta, bisa individu. Ini termasuk mahasiswa ya. Kampus, mahasiswa ini bisa menyelenggarakan statistik khusus. Jadi ini adik-adik nanti juga eh, dengan adanya apa istilahnya eh, bimbingan skill ini ya berhubungan statistik ini, nggak ada salahnya nanti adik-adik buat eksperimen, buat sebuah kegiatan statistik, itu bisa buat pengalaman nanti di dunia kerja nanti. Kemudian bentuknya adalah survei. Nah, untuk statistik khusus biasanya survei. Karena kalau sensus ya akan biaya yang sangat banyak. Kemudian yang register juga harus membangun sistem yang tidak tidak mudah. Itu akan sangat menguras SDM. Jadi yang paling umum itu untuk statistik khusus adalah menggunakan metode survei. Nah, ini apa namanya gambaran ini aja sih, penjelasan aja ya. Intinya adalah bahwa statistik dasar itu diselenggarakan oleh BPS dan statistik sektoral itu diselenggarakan oleh instansi sektoral. Oke, dari Sydney dulu tentang BPS mungkin ada yang ditanyakan adik-adik. Mungkin ada yang bagian apa yang menarik, kemudian ingin ditanyakan lebih dalam, silakan. Sebelum saya lanjut ke statistik penyelenggaraan sistem statistik nasional. Tidak ada? Tidak ada, ini berarti sudah paham apa gimana ini? Ya harapannya udah paham lah ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan tentang statistik nasional. Nah, sebelum itu, ini ada yang namanya proses bisnis statistik ya. Mungkin adik-adik kayak lihatnya itu sesuatu yang asing, sesuatu yang terlalu sulit dipahami, dan lain sebagainya. Padahal, menurut saya, secara tidak langsung ini ketika adik-adik ya, terutama yang pernah membuat suatu karya ilmiah, terutama itu pasti melakukan proses ini ya. Walaupun ini kan lebih spesifik ke kegiatan statistik. Tapi di dalam menyusun sebuah karya ilmiah pasti adik-adik menerapkan langkah-langkah ini ya. Ada 7 langkah GSBPM. GSBPM itu kependekan dari General Statistical Business Process Model ya. Kita bahas satu-satu. Ada 7 tahapan ya secara ini aja.
secara umum ya. Oke, kita mulai dari penentuan kebutuhan. Ya, kalau dulu kalau pernah membuat sebuah karya ilmiah kan pasti kita akan mengidentifikasi kebutuhan. Misalkan temanya apa nih? Apakah tentang pertanian misalkan, apakah tentang kesehatan. Nah, itu kita identifikasi dulu kebutuhan kita apa nih, datanya tentang apa, kemudian metodologinya bagaimana, surveinya, lokasinya di mana, kan itu kan ya, itu kita tentukan dulu kebutuhannya. Kemudian perancangan ya, sudah kita identifikasi, kita rancang ya. Oh maaf, tadi yang penentuan lokasi harusnya masuk di perancangan ya. Kita merancang mulai dari kita menggunakan berapa variabel, apa saja variabelnya. Kemudian eh, kerangka sampel apabila dibutuhkan dan seterusnya. Nah, pasti itu kita kemarin adik-adik kalau membuat itu pasti dipikirin itu nggak serta merta langsung terjun lapangan cari data, nggak mungkin. Pasti mengalami dua tahap itu, penentuan kebutuhan dan perancangan. Setelah merancang, kita melakukan istilahnya pembangunan di sini itu bukan pembangunan dalam hal konstruksi, tapi membangun instrumen-instrumen kita ya. Contohnya misalkan pakai apa namanya survei, kita pasti juga membuat suatu kuesioner. Nah, itu namanya pembangunan ya, membangun. Kemudian kita juga membuat jadwal misalkan. Kok jadwal? Alur kerjanya. Misalkan dari apa namanya dari pengumpulan data misalkan kemudian dari setelah dikumpulkan diserahkan untuk diperiksa dan seterusnya. Nah, itu adalah di pembangunan. Kemudian setelah pembangunan kita mulai melakukan pengumpulan data ya. Pengumpulan data ada banyak cara. Bisa dari kompilasi ya, kita ke dinas, kita ke instansi, kita ke perusahaan untuk mencari data itu. Bisa juga dengan survei ya. Itu. Kemudian setelah kita kumpulkan datanya, kita olah, kita input ya ke mungkin ya alat sederhana kita biasanya pakai Excel misalkan atau spreadsheet itu kita input. Kemudian kita apalagi setelah input kita perbaiki ketika ada kesalahan, diperiksa ada kesalahan sama pemeriksa ini kok datanya terlalu kecil atau oh mungkin ini kurang nolnya ini. Nah, itu ada editing ya dan validasi. Seperti itu pengolahan. Kemudian setelah diolah, kita analisa. Dari diolah itu kan masih datanya data mentah tuh, data beberapa data yang kita kumpulkan banyak sekali kan. Kalau kita nggak analisa kan kita tidak akan tahu bagaimana outputnya nanti untuk kita analisa. Kita analisa. Nah, setelah dianalisa, hasilnya seperti apa, kita diskusikan dengan teman kita, dengan dosen kita, metode analisanya seperti apa yang kita gunakan. Hasilnya itu kemudian akan kita diseminasikan. Diseminasikan itu kita publikasikan ya. Ada banyak media untuk publikasi. Diseminasi yang paling gampang itu ya bentuknya sebuah laporan. Sebuah laporan, sebuah tabel. Nah, itu yang paling mudah. Kemudian yang lebih expert lagi itu bisa sebuah publikasi, kemudian bisa sebuah infografis. Nah, itu adalah bentuk dari diseminasi atau penyajian data. Data-data yang sudah kita kumpulkan dan analisa. Setelah itu, tahapan terakhir, ya evaluasi. Dari mulai perancangan, mulai kebutuhan apa namanya kegiatan sampai dengan diseminasi apa yang perlu dilakukan perbaikan seperti itu.
Oke. Nah, itu tadi adik-adik yang dinamakan dengan proses bisnis ya, proses bisnis dalam membuat sebuah data statistik. Nah, kemudian apa itu sistem statistik nasional ya? Kalau dari definisinya, sistem statistik nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana, dan prasarana. Itu. Jadi intinya, adik-adik, ini kan kalau kita lihat secara umum ya, mulai dari kebutuhan data statistik, itu akan menuju pada penyelenggaraan kegiatan statistik untuk memenuhi kebutuhan tadi ya. Jadi ada kebutuhan, kemudian bagaimana caranya kebutuhan data itu terpenuhi. Nah, dipenuhinya itu adalah dengan adanya kegiatan statistik. Ya tadi, ada statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Ini juga ini gambar yang tadi ya. Saya mau pointer itu di sebelah mana ya Mas ya? Kelihatan ya. Di, di sebelah kiri, Kiri. di bawah, atasnya audio ada. Hmm. Annotate itu bukan? Iya. Annotate. Oh, annotate ini coret-coret Mas. Yang pointer enggak ada ya? Ini ta. Ini ta. Kelihatan? Enggak ya? Kayak kelihatan nih. Enggak. Mau saya kelihatan? Kelihatan. Oh iya ada. Oke. Nah, ini kan contoh dari apa sistem statistik nasional yang saya jelaskan tadi ya, yaitu statistik sektoral diproduksi atau disediakan oleh KLDI, statistik dasar oleh BPS, statistik khusus oleh masyarakat. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang menyelenggarakan data tadi itu wajib dilaporkan ke BPS, sehingga BPS akan bisa menyusun sebuah apa namanya ya rujukan statistik ya, sehingga data itu yang diselenggarakan oleh banyak kementerian, banyak dinas, banyak instansi dan masyarakat tadi bisa eh, saling diakui ya, saling istilahnya kayak tadi tuh yang internasional misalkan itu data yang dihasilkan di Indonesia juga bisa dibaca secara penuh oleh negara lain. Begitu juga dengan di dalam negeri ini. Jadi BPS itu berfungsi sebagai pembina data tadi, pembina kegiatan statistik itu sehingga informasinya statistik tadi bisa satu persepsi, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, saat ini eh, satu data Indonesia yang mungkin pernah adik-adik pernah dengar ya, itu kan sudah dibuatkan undang-undang ya per tahun 2019 ya. Perpres, maaf, Perpres. Nah, itu berjalan ya sampai dengan sekarang. Nah, satu data Indonesia itu bergerak secara sinergis dengan sistem statistik nasional ya. Kalau di satu data Indonesia itu ada yang namanya Forum Satu Data Indonesia. Nah, di dalam forum itu akan dilakukan koordinasi bagaimana data-data yang ada di suatu daerah dan kira-kira apakah dibutuhkan data-data baru atau yang bisa melengkapi. Kemudian interoperabilitas ya, interoperabilitas itu dibagi pakaikan. Jadi semua instansi atau bahkan masyarakat bisa mengakses seluruh data yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh forum satu data tadi.
Nah, ini juga diintegrasikan ini antara data tadi. Ini yang tugasnya adalah nanti di Kominfo. Kemudian kode referensi dan data induk itu disinkronisasi. Ya, jadi harus sama. Misalkan jumlah penduduk satuannya adalah jiwa misalkan. Nah, sama mau di pemerintah, mau di non pemerintah itu disamakan kode referensinya, itu disinkronisasi tadi. Kemudian standar data dan metadata baku. Nah, itu juga ada standarnya. Jadi tidak bisa kalau tidak ada suatu instansi yang mewadahi ini, maka masing-masing instansi, masing-masing apa elemen akan seenaknya membuat standar masing-masing sehingga tidak bisa dibandingkan. Nah, inilah fungsinya BPS sih tadi bisa sebagai apa ya pembina tadi untuk kegiatan ini. Nah, ini kolaborasinya ya dari BPS antara BPS ada pemerintah bisa ke desa bisa ke perguruan tinggi juga. Nah, ini saat ini yang sedang berlangsung nih di kegiatan pembinaan statistik sektoral seperti itu. Ini mungkin untuk hal ini adik-adik agak bingung ya. Ya nanti sambil jalan atau mungkin ada yang sudah nyantol pengen pengen bertanya ya nggak apa-apa silakan. Mungkin itu saja ya dari saya Mas Wisnu. Ini mungkin sebelum dicukupkan siapa tahu ada adik-adik yang mau bertanya silakan aja. Kalau nggak ada kita cukupkan untuk materi saya. Oke, nggak ada? Baik, bagaimana adik-adik peserta webinar? Apa ada pertanyaan terkait tadi sistem statistik nasional atau proses bisnis statistik? Mungkin ada yang belum paham bisa diutarakan atau mungkin ada pengalaman gitu ya terkait statistik saat kuliah mungkin atau di kehidupan sehari-hari mungkin bisa ditanyakan selagi ada pemateri di sini. Ya ini biasanya adik-adik masih ini nih malu-malu nih mau bertanya nih. Iya, ba- Sepertinya belum ada, Pak. Ya saya nggak apa-apa. Baik, masih sudah nggak ada ya? ada? Belum ada, Pak. Belum ada kalau Oke, ya sudah. Kalau begitu, terima kasih untuk adik-adik dan Mas Wisnu. Untuk materi saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik untuk penyampaian materi kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Gilar Kabistiawan telah memberikan penjelasan mengenai proses bisnis ya dan sistem statistik nasional. Jadi adik-adik nanti Jadi adik-adik peserta webinar nanti silakan bisa mempelajari lebih lanjut ya mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Yang tentunya materi tadi akan menjadi materi nanti uji kompetensi mengenai literasi statistik yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ya. Dan untuk yang belum presensi, nanti silahkan melakukan presensi ya dengan link yang sudah dibagikan atau bisa melalui Classroom di bagian presensi dan nanti passwordnya yaitu 3513 ya 3513. Kalau misalnya ada yang tadi sudah absen salah nggak masalah ya, mungkin berikutnya harus benar ya passwordnya 3513. Kita mungkin akan eh, berjumpa lagi ya besok besok sore dengan materi yang berbeda yaitu tentang grafik ya, bagaimana cara membaca dan menyajikan grafik. Jadi akan menjadi materi yang cukup menarik dan besok diharap bisa bergabung ke Zoom lebih tepat waktu ya sebelum jam 4 kita kalau bisa sudah bergabung di Zoom semua sehingga jam 4 kita bisa langsung mulai
dan bisa melaksanakan webinar dengan baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sampai bertemu di webinar besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.